Itu mungkin gambarannya sudah kita bisa simak bahwa yang terpenting dan yang terutama adalah bagaimana persiapan di hari esok ini berjalan dengan baik dan lancar. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa menghadirkan seluruh mahasiswa di tempat ini ya. Kemudian bagaimana ketika mahasiswa hadir di sini, itu kita bisa menjamu dengan baik. Dalam hal ini tidak ada waktu yang terjeda kosong lama. Itu udah mungkin ya. Nah, untuk hal-hal yang lain termasuk akomodasi nanti ya Panari dengan ibu-ibu yang lain yang akan menyiapkan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana eh, kita ada di lokasi standby ya. Tuh. Masalah waktu nanti dalam kuliah kan ada yang namanya semester panjang, ada semester pendek. Selama itu tidak melanggar dari aturan yang berlaku, ya kita ambil inisiatif untuk bagaimana kuliah merdeka itu berjalan dengan baik ya. Nanti pameran nanti akan banyak memberikan arahan-arahan tentang bagaimana seharusnya kita menghadapi ya. Yang terpenting itu dulu adalah bagaimana kita ciptakan perkuliahan yang menyenangkan. Ya seperti ini, Zoom meeting apa segala macam. Untuk teknis kuliah tidak melulu tatap muka ya, tapi lebih kepada hybrid, lebih banyak seperti ini. Dan yang terpenting adalah jejak digitalnya ya. Kalau kita pun ada komunikasi ini kan ada rekamannya. Kemudian ketika kita menyampaikan materi pun ada feedback ya. Ada komunikasi dengan mahasiswa, ada dalam satu materi itu ada dokumen ya yang diberikan oleh mahasiswa baik dalam bentuk foto, dalam bentuk video maupun dalam bentuk tulisan. Ya. Di kurikulum merdeka atau di mengajar merdeka ya itu sangat progresif. Bagaimana kita bisa mengemban ataupun membina kapasitas diri kita untuk menjadi lebih baik. Kira-kira begitu ya. Tapi yang fokus pertama besok ya, spanduk sudah oke, kemudian tempat sudah oke ya, kemudian konsumsi sudah oke, yang belum adalah surat aja ya. Yang belum surat untuk pembicara, dan saya mengagendakan untuk pembicara dari luar Pak Dr. Haji Asep Rahmat dengan Pak Saifuddin Basar. Kira-kira selebihnya kita gitu. Nah, dalam jadwal mungkin sampai pukul 15, tetapi nanti kondisional ya, dan di hari Minggu juga karena mahasiswa kita ada yang kerjanya tidak di perusahaan tetapi ada yang jaga toko dan yang lainnya. Nah, itu harus juga diperhatikan itu. Yang jelas ketika besok mereka hadir, mereka membawa oleh-oleh. Yang saya inginkan itu kita punya modul, Pak Maran, baik modul itu dalam bentuk PDF maupun dalam bentuk cetak ya. Pedoman ospek yang di dalamnya ada jadwal, di dalamnya ada nama dosen, di dalamnya ada segala macam cerita-cerita kita ya, termasuk mungkin masing-masing Pak Herdi bikin kurikulum vitae-nya, nanti kita masukkan di dalam pedoman ospek itu ya. Ini bagian daripada menunjukkan kualifikasi dan kapasitas yang kita miliki gitu ya. Jadi bisa diakses lewat HP dan yang lain-lainnya gitu ya. Jadi ke depan terjadi transformasi ilmu pengetahuan bukan hanya kognitif, tapi sekarang sudah pada refleksi. Bagaimana refleksi yang diinginkan oleh kurikulum itu berhasil guna ya. Literasi dan numerasinya itu lengkap ya. Kalau dalam bahasa sekarang ini kekurangan literasi menjadikan rapot merah. Nah, walaupun kita belum punya data sampai ke sana untuk perkuliahan, tetapi setidaknya kita sudah memiliki gambaran. Yang terpenting adalah bagaimana anak-anak memiliki bekal untuk mengembangkan diri berkapasitas di hadapan masyarakat dan di dunia industri ataupun dunia kerja. Ada yang lain Pak Herdi? Silakan mau sampaikan.
izin untuk bicara Pak Haji. Terima kasih. Berarti saya ingin mengomentari sedikit yang disampaikan oleh Pak Edi. Jadi jangan sampai nanti mahasiswa kita sebanyak 39, tetapi dokumen-dokumen kita sama sekali tidak mewakili banyaknya mahasiswa. Contoh, apakah dokumen fotokopi ijazah legalisir mahasiswa itu sudah terkumpul semua atau belum? Jika belum, berarti ada waktu kesempatan teman-teman mahasiswa yang baru untuk bisa sambil mengumpulkan fotokopi ijazah legalisir kalau bisa dengan transkrip nilainya, kemudian KTP apakah sudah komplit atau belum. Kalau belum berarti mereka harus bawa hari Minggu. Kemudian kartu keluarga juga harus dilengkapi, kalau ada berarti mereka harus bawa. Dan saya juga tertarik dengan idenya Pak Haji Suali bahwa foto juga bisa dilaksanakan di sela-sela ospek. Cuma memang harus ada yang ditugaskan khusus. Apakah nanti Pak Haji menugaskan siswa dari SMK Darussalam untuk ambil foto, untuk pas foto ya Pak Haji? Karena dengan standar, maksudnya dengan standar yang memang standar untuk dokumentasi yang lazim gitu digunakan di berbagai macam dokumen gitu. Kemudian langsung dicetak artinya one stop service. Jadi pada saat hari itu mereka dipoto langsung dicetak untuk kelengkapan dokumen kita, sehingga kita tidak ada tagihan dokumen di hari berikutnya. Cuma karena keterbatasan panitia ya yang juga merangkap narasumber, mungkin bisa minta izin Pak Haji Suali untuk meminta tolong kepada siswa SMK Darussalam untuk pengambilan kegiatan ini. Kemudian ini kebetulan kan kita kumpul semua, jadi saya sepakat yang disampaikan oleh Pak Haji Suali harus ada yang dibawa, terutama kita penyusunan jadwal perkuliahan. Mungkin tidak malam ini, artinya bisa besok setelah ospek. Tapi yang jelas kita harus sudah punya janji dengan mahasiswa kapan mereka masuk. Nah di hari pertama masuk itu mereka sudah melaksanakan perkuliahan. Ini harus disepakati. Jangan sampai mereka masuk, mereka kalau belum ada dosennya, saya yakin wajar ya, karena hari Minggu ospek tanggal 15, untuk satu minggu selanjutnya mungkin belum ada dosen, wajar. Tapi yang penting sudah ada jadwal perkuliahan dengan materi kuliahnya, sehingga bisa disampaikan oleh dosen pengganti ya, bisa saya mungkin yang bisa dosen pengganti atau siapalah, atau Pak Edi mungkin yang jadi dosen, atau Pak Maran atau Pak Haji Soleh atau Pak Nari. Kemudian terkait penggunaan kuliah online juga, ini ya bagi kita yang familiar dengan dunia gadget dan disupport oleh berbagai macam fasilitas, yaitu fasilitas handphone atau laptop atau wifi di rumah, nggak jadi persoalan. Tapi untuk mahasiswa ini nanti mungkin izin Pak Dr. Haji Suali setelah ospek, nanti berdasarkan kesepakatan kita semua yang ada di sini kita diskusikan. Artinya pembelajaran online yang kita sasar seperti apa. Karena jadi beban juga bagi mahasiswa ya, mungkin kalau kita yang sudah menjalani program pendidikan S2, kita yang butuh dengan ilmu, tapi tidak jarang mahasiswa yang S1 mereka seperti terseret-seret. Nah ini juga jangan sampai menjadi beban mahasiswa. Artinya nanti penggunaan LMS yang kita, kan tadi Pak Haji Suari inginnya seperti di Unpam ya Pak Haji ya. Jadi Unpam itu mau S1, S2 kuliahnya cuma sehari. Berarti ada yang direduksi oleh mereka, pertemuan di kelas diequivalenkan dengan media LMS. Karena mereka menggunakan LMS. Tetapi saya belum pernah mengukur keefektifan LMS untuk mahasiswa S1. Kalau S2 itu tanpa dosen juga kan bisa jalan ya. Ini belum tahu, kita belum pernah kita ukur, belum pernah ada studi tentang penggunaan efektivitas LMS pada perkuliahan mahasiswa S1. Tapi yakin ini bisa jadi topik kita setelah kita besok melaksanakan ospek, entah hari Seninnya atau hari Selasanya kita diskusikan ini Pak Haji bareng-bareng untuk menyikapi biar perkuliahan itu cuma sehari tatap muka. Karena kalau dari Pak Haji itu yang men-share silabus perkuliahan,
itu mustahil sehari, itu harus 2 hari. Tapi mudah-mudahan dengan penggunaan aplikasi dengan penggunaan media online, mudah-mudahan itu bisa dimanfaatkan. Tapi yang jelas harus kita sepakati mahasiswa itu masuk perkuliahan pertama kapan. Dan kalau misalkan mau online juga sudah disepakati portal yang menjadi portal mereka untuk parkir dalam mengakses informasi perkuliahan itu di mana, itu harus disepakati. Itu aja Pak Haji. Oke. Terima kasih. Sebelum yang lain mungkin bisa Pak Maran sedikit masukan apa yang diinginkan oleh Pak Herdi tadi. Ya soal ini memang kita mesti duduk bareng sih. Kan kita dua jurusan prodi ya. prodi. Dua jurusan. Memang mesti kalau proses lama sih biasanya orang riset dulu mata pelajaran, memang ada pelajaran mata kuliah, tapi kan kita mesti diskusi supaya standar berapa jumlah SKS kemudian yang kita pakai itu benar-benar nanti mana yang mesti harus ada materinya yang dalam kuliah, atau ada juga yang kita konversinya itu dalam arti tadi saya bilang skripsi itu kan akhirnya bisa dikonversi dengan kuliah lapangan, kerja atau apapun. Maka itu yang mesti kita diskusikan sampai penetapan jumlah mata kuliah itu totalnya segini, berapa SKS dalam 1 semester, kemudian 8 semester berapa, yang bisa dikonversi dalam arti yang di lapangan itu berapa. Saya rada lupa juga karena waktu itu kan kami menyiapkan STKIP, cuman mesti lihat dokumen lagi karena memang kita juga sempat menyiapkan ini pakai riset. Tapi intinya itu bahwa ada sebenarnya fleksibilitas itu kita mesti lihat regulasinya karena lebih mudah sih ya, istilahnya supaya sebelum tetapkan mata kuliah ini kita mesti tahu itu kerangkanya, skemanya, supaya ya tadi penentuan dosen yang memang akan hadir itu ya akan ngajar mata kuliah ini, tapi dia istilahnya bisa damping dari jauh, itu pakai namanya saja itu bisa diatur. Maka penetapan nama mata kuliah ini juga harus linear dengan nanti kompetensi yang kita bangun dari dua prodi ini. Sama tadi soal gurunya, dosennya ini yang bicara soal linearitas. Tapi kalau karena kita di prodi pendidikan semua, sebenarnya secara background praktisi itu udah nyampe semua sih, udah nggak terlalu masalah itu sebenarnya. Amannya di situ. Poin yang mata kuliah ini penting sih kita tetapkan dulu supaya tahu nih penjadwalannya. Terus yang tadi bahwa butuh berapa hari ini kan ketahuan dari jumlah mata kuliah yang mesti tatap muka dan yang ada yang mata kuliah yang bisa dikonversi. Konversi itu artinya bahwa mereka kerja lapangan tapi itu nanti harus dilaporkan. Itu sih Pak. Oke, itu Pak Edi ya. Tadi ada mata kuliah yang bisa tatap muka dan juga ada mata kuliah yang bisa dikonversi. Tapi itu nanti setelah kita berproses sesuai dengan jadwal dan nama-nama dosen yang kita bicarakan di kemudian hari ya. Jadi pada prinsipnya bahwa pada hari esok persiapan ospek kita ya fokus kita bisa hadir semua, tinggal surat undangannya, dan yang terpenting adalah bagaimana seluruh mahasiswa itu bisa dihadirkan, kira-kira gitu ya. Kita ciptakan situasi dan suasana yang menyenangkan agar proses kedepannya lebih baik ya, lebih baik untuk kita, lebih baik untuk para mahasiswa dan juga untuk masa depan yang lain itu ya. Jadi poin ini udah cukup selesai. Nah, saya ingin mengajak kepada teman-teman bahwa untuk kegiatan ini kita ada 2 kegiatan lain selain kelas beasiswa. Kita juga punya kelas reguler dan punya program RPL ya. RPL itu sama tadi tuh. Jadi mengkonversi semua pengalaman-pengalaman kerja. Nah, itu tadi saya sudah sosialisasikan di
rapat kepala sekolah di 2 kecamatan ya. Mudah-mudahan ini banyak ya tentang bagaimana mekanismenya yang belum kita tahu detail ya. Tapi setidaknya ketika informasi ini sudah disampaikan, ya, kemudian nanti sudah ada berapa calon yang dari kita yang siap untuk mengikuti kelas RPL. Nah, itu sebenarnya sangat ditunggu oleh teman-teman dari pusat ya. Untuk yang reguler yang ingin mata kuliah ataupun prodinya berbeda, ya selama itu kita bisa menghadirkan dalam satu kelas, ya kenapa tidak kita bisa buka ya. Jadi ada 21 untuk PGSD, ada 10 saja yang reguler. Kita bisa satukan dalam satu kelas ya. Kemudian ada 19 yang PKJR ditambah 11 ya yang reguler. Nah, itu kita sedang upayakan guru-guru olahraga di SD, guru-guru olahraga yang ada di SMP yang belum S1 PKJR kita akan undang agar pembelajaran ini bisa berjalan 2 kelas sesuai dengan prodinya masing-masing. Ya, kira-kira begitu ya. Nah, itu mungkin tambahannya, jangan terfokus pada kegiatan satu ini ya, tapi bagaimana kita pun menginformasikan kegiatan-kegiatan yang reguler dan kelas yang RPL kepada ya. Adapun teknis yang lain mungkin besok dalam stadium general akan lebih diulas oleh Pak Dr. Asep Rahmat ya, termasuk bagaimana mekanisme yang penganggaran yang kemarin kita sempat bahas ya. Kita tidak bahas di sini karena kita tidak tahu kebijakannya seperti apa. Nanti Pak Asep Rahmat yang akan menjelaskan detail besok kepada para mahasiswa. Tapi gambarannya seperti yang saya ungkapkan kemarin. Ya, Pak Edi ada tambahan terakhir? Cukup Pak, cukup. Cukup ya? Pak Heri cukup ya? Kita siap Pak ya? Haji, Ya? Pak Haji maksudnya gini, jadi kan mungkin kita besok udah konsentrasinya ke ospek ya. Ya. Ini perkuliahan pertama setelah ospek kapan Pak Haji? Minggu depan. Biasanya di tempat lain setelah 1 minggu ospek, minggu depannya sudah mulai perkuliahan. Ya, cuma nanti Pak Edi belum nge-share mata kuliah dan kita akan bicarakan. Tanggal 22 udah mulai perkuliahan ya? Ya. Hari Minggu ya? Hari Minggu ya? Tuh. Berarti kita sepakati berarti mereka kuliah hari Minggu Pak Haji ya? Kita bisa bicarakan besok ya. Ya. Kita bicarakan besok. Kan harus ada ya. Pada saat setelah mahasiswa ospek itu kan. Kita nanti akan bicarakan nanti kan. Ya. Gimana Pak Haji? Kalau misalkan ada sesuatu hal di hari itu dia tidak bisa, kan dia bisa mengejar tugas-tugas dalam bentuk LMS ataupun dalam bentuk karya tadi untuk mengkonversi ketidakhadirannya. Kira-kira begitu. Nanti Mr. Maran tuh yang bisa atur itu ya. Artinya disepakati bahwa perkuliahan pertama itu tanggal 21 ya Pak Haji? Ya. Ya. Jadi ada 10 mata kuliah, ada Pak Edi masukkan bisa 2 hari. 5 hari di hari Sabtu, 5 hari di hari Ahad. Kalau mau tatap muka semua ya. Tapi tadi kita inginkan di hari Ahad kita tatap muka dan di hari yang lain, taruhlah di hari Sabtu kita online. Kira-kira menggunakan sistem hybrid. Ya. Ya artinya Pak Haji setelah disepakati bahwa pada hari tanggal 21 Oktober dimulai perkuliahan pertama, nanti juga disepakati jam mulai perkuliahannya jam berapa? Ya. Jadi yang pertama kalau yang perkuliahan online, kalau menurut saya nanti yang lebih fleksibel sih yang itu Pak. Artinya gini, semua mahasiswa itu siapnya di jam berapa itu. Intinya adalah di hari itu. Jadi jangan sampai kan gini, kan ada mahasiswa yang Sabtu itu kerja. Gitu. Mungkin ada yang baru pulang malam, nanti ini sesuai kesepakatan aja mereka dengan dosen di jam berapa. Apakah nanti ambil di malam setelah maghrib atau setelah isya gitu, atau di sore gitu. Yang penting nanti untuk yang online itu ya kita buat lebih fleksibel aja gitu. Jadi nggak harus seperti kelas tatap muka yang misalkan dari pagi sampai sore gitu. Itu sih paling kali ya. Oke, gimana? Nah, makanya Pak Haji, punten, jadi kita
kita berarti start adalah tanggal 21 Oktober, berarti mudah-mudahan sih setelah ospek ini kita ada pertemuan membahas substansi perkuliahan. Ya. Tapi mereka mahasiswa sudah bisa mulai kuliah tanggal 21 Oktober. Ya, Jadi siap. kita ada waktu penggodokan itu dari hari Senin sampai hari Kamis. Kalau untuk dosen saya yakin Pak Dr. Haji Suali kan udah banyak relasi ya. Mungkin Pak Maran juga kan bisa mengajar, Pak Edi, Pak Nari itu Pak Haji. Kalau belum ketemu dosennya juga saya yakin kita bisa masih pakai dosen pengganti atau dosen infal. Yang terpenting Pak Herdi kurikulum mentate-nya belum masuk ya. Kemudian nanti kita siapkan berkas-berkas untuk dokumen pedoman ospek. Apa yang harus ini Pak Maran bisa ya mungkin menyusunnya ya. Kalau bahan-bahannya sudah ada, jadwal apa segala macam antara Pak Maran dengan Pak Edi. Kalau Pak Edi nanti disibukkan dengan berkomunikasi dengan para mahasiswa untuk registrasi dan persiapan berkas. Jadi penyiapan modul dan dokumen yang akan dilaksanakan pada ospek ini bisa ada di Pak Maran ya. Nanti ketika anak datang, ketika mahasiswa datang itu bisa ada barcode gitu Pak Maran ya. Anak cukup dikasih lembaran barcode, kemudian scan, dia sudah bisa melihat materi-materi yang disajikan dalam ospek, termasuk kalaupun nanti ada modul materi kayak PowerPoint, nah itu udah ada di dalam gitu. Gimana? Bisa nggak Pak? Ya. Jadi bisa dikerjakan kayak waktunya ini ya. Waktunya enggak ya? Ya artinya seminimal mungkin setidaknya walaupun tidak tersusun secara utuh dalam sebuah pedoman modul, tapi kan ya pemateri-pemateri ini membuat slide gitu kan. Jadi slide itu nanti yang akan di-share di grup mahasiswa gitu kira-kira ya, walaupun tidak materinya tapi hanya bentuk slide dokumen-dokumen secara bab dan subbab kira-kira begitu. Iya. Ya, siap ya. Pak Haji, mungkin nanti setiap pemateri juga dia akan membawa dokumen nanti bisa dikumpulin di satu Google Drive Pak Edi ya. Nanti bisa di-share ke mahasiswa. Biasanya mahasiswa udah nggak peduli lagi dengan materi ospek. Ya. Nggak ada nilai itu kan. Yang harus kita persiapkan adalah Pak Edi kelengkapan dokumen mahasiswa. Jadi dokumen mahasiswa yang dibutuhkan di akademik itu apa, jangan sampai lolos gitu. Jadi jangan sampai kita sudah melaksanakan rekrutmen mahasiswa ternyata dokumennya masih banyak yang kurang sesuai dengan kebutuhan akademik. Dan untuk perkuliahan makanya saya bilang tadi saya mengusulkan agar model dari perkuliahan online-nya dalam rangka menyikapi perkuliahan satu hari. Nanti kita bisa sambil telusuri Pak Haji di hari perkuliahan pertama tanggal 21 Oktober. Yeah. Jadi nanti mahasiswa terlihat siapa yang punya gadget, siapa yang punya laptop, siapa yang ada di rumahnya ada wifi. Itu jangan sampai kita pasangkan LMS, mereka hanya mengikuti lewat handphone, itu agak kesulitan juga. Nanti mereka takutnya dengan kuliah jadi sulit, akhirnya yang ada mereka jadi semakin menurun semangatnya. Yeah. Ya gitu. Oke, siap. Terakhir, Pak Maran, ada masukan lagi? Mute. Ini kan udah mulai banyak dokumen. Mungkin kita perlu sepakati soal drive-nya ini. Saya berpikir kita pikir yang sesuai dengan budget kita. Google Drive ini kita mau pakai yang mana yang banyak nih. Yang free dulu. Yang banyak. Sampai habis itu baru bayar Pak. Kita ada drive Nanti kalau udah punya duit baru beli NAS ya. Network attachment storage. Dan mesti pikirkan ke depannya supaya soal nama nanti kan kita bisa daftarkan pasti istilahnya kan itu bisa dapat lebih murah kan. Betul. Jalan. Tapi dikumpulkan dan saya malah berpikir selain drive itu soal materi-materi alurnya mau lebih sederhana lagi, lebih praktis lagi, kita bikin ini aja di Google Site aja. Kalau web lain kan pasti butuh waktu lebih, tapi kalau Google Site itu kan lebih sederhana tapi kelihatan elegan. Paling kita beli itu aja domainnya, tulisnya kampus Darussalam gitu.
domainnya Kampus Darussalam. Itu kan domain kan cuman berapa, Bal? Kalau buat di Google setahu saya 170-an untuk 1 tahun. Cukup nama itu aja. Ya. Tapi kita kelolanya di Google Site. Jadi kelihatan mereka juga bangga juga lah ya. Ada nama gitu, lihat materinya kita olah di Google Site. Kita olah bareng aja. Ya. Oke, siap, setuju ya. Pak Edi, cukup? Ya. Cukup ya? Cukup. Oke, ya, yang lain-lain sudah siap. Kita ketemu di hari Minggu ya, jam tengah 8 pagi ya. Sambil terus berkomunikasi di WhatsApp tentang hal-hal yang dibutuhkan. Untuk data yang 35 sudah saya kirim dan data tambahan yang 4 tadi sudah saya kirim, dan semoga semuanya lancar, baik ya, sesuai dengan harapan kita ya. Kita sempurnakan dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan saya mengucapkan terima kasih banyak ya untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.